Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif. Video kali ini akan membahas bagaimana Nabi Yunus bertahan hidup dalam perut ikan raksasa dan estimasi jenis ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus sekitar 2700 tahun yang lalu atau sekitar tahun 780 sebelum Masehi. Nabi Yunus yang berasal dari negeri Syam atau sekarang dikenal dengan Palestina diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah tauhid ke sebuah wilayah bernama Ninawa yang sekarang wilayah tersebut diyakini berada di sekitar Mosul, Irak. Penduduk Ninawa kala itu sebagai penyembah berhala yang mana berhala mereka disebut Usitar. Hal inilah yang harus dirubah dengan risalah tauhid oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada penduduk Ninawa selama kurang lebih 30 tahun. Namun hanya segelintir orang dari penduduk Ninawa yang mengikuti ajaran risalah tauhid yang dibawa Nabi Yunus. Sementara sebagian besar penduduk Ninawa tidak mau menerima risalah tauhid. Nabi Yunus merasa kesal dan meninggalkan wilayah Ninawa dan pergi ke sebuah dermaga laut untuk menaiki sebuah kapal seperti tersirat pada Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 87-88. Yang terjemahannya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan dan surah As-Saffat ayat 140-145. Yang terjemahannya, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berunding lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Interpretasi dari ayat-ayat tersebut khusus terkait julukan Zunnun, ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus dan lokasi dimuntahkannya Nabi Yunus oleh ikan raksasa. Zunnun berdasarkan beberapa referensi adalah lakap atau julukan karena Nabi Yunus pernah berada dalam perut ikan besar dalam waktu yang cukup lama, sehingga Zunnun dapat diartikan, dimiliki ikan besar atau dimiliki ikan raksasa. Sementara arti kata nun dalam bahasa Arab yang memiliki keterkaitan dengan air, bisa berarti ikan atau tempat tinta. Jika kita menyebut ikan yang menelan Nabi Yunus dengan sebutan ikan nun maka artinya yaitu ikan-ikan. Al-Quran menyebutkan ikan yang menelan Nabi Yunus dengan sebutan ikan besar bukan ikan nun. Menurut Ibnu Katsir Nabi Yunus berada dalam perut ikan raksasa selama 40 hari mengarungi lautan. Jika Nabi Yunus tidak mengakui kesalahannya dan tidak meminta pertolongan kepada Allah maka Nabi Yunus akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Hal ini menunjukkan sistem pencernaan dari ikan besar yang menelan Nabi Yunus, yaitu ikan besar tersebut tidak mampu mencerna makhluk hidup bertulang keras yang memiliki bobot tertentu dan terkait usia dari jenis ikan besar tersebut memiliki usia panjang yang dapat mencapai beberapa ribu tahun, sangat mungkin ikan besar tersebut akan mengalami kematian pada hari kiamat nanti. Selain itu ikan raksasa tersebut dapat memuntahkan Nabi Yunus, mirip perilaku sebagian paus, Nabi Yunus dimuntahkan di wilayah yang tandus atau kering. Terkait lokasi laut di mana ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus pada masa 2700 tahun yang lalu, terdapat beberapa klaim yang meyakini lokasi dimuntahkannya Nabi Yunus oleh ikan raksasa, diantaranya di wilayah distrik Eil Turki dan di wilayah Halhul Palestina. Jika kita melihat lokasi wilayah Mosul Irak yang berada di tengah daratan Timur Tengah yang dikelilingi 4 lautan terdekat, diantaranya Laut Hitam ke arah utara, Laut Kaspia ke arah timur laut, Selat Hormuz ke arah tenggara dan Laut Mediterania ke arah barat. Lokasi Laut Hitam dan Laut Kaspia cenderung memiliki cuaca lebih dingin, sehingga tidak mungkin wilayah pesisirnya tandus atau kering. Dua lokasi pesisir laut yang memiliki kondisi tandus, yaitu pesisir Laut Timur Mediterania, yang sekarang berada di wilayah Turki, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Kemudian pesisir Selat Hormuz yang pada masa sekarang menjadi teritorial beberapa negara, diantaranya Irak, Kuwait, Iran, Oman, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Kedua wilayah pesisir laut tersebut dapat dijadikan kandidat lokasi dimuntahkannya Nabi Yunus oleh ikan raksasa karena berada pada zona sabuk kering atau area tandus. Lokasi terdekat dari kedua wilayah pesisir laut zona sabuk kering dari Mosul Irak, yaitu pesisir timur Laut Mediterania. Setidaknya kita memiliki dua pertanyaan terkait kisah Nabi Yunus. Pertanyaan pertama, ikan jenis apakah yang menelan Nabi Yunus pada masa 2700 tahun yang lalu yang memiliki ukuran besar atau raksasa dan dapat memuntahkan benda yang sudah ditelannya?
Terkait pertanyaan tersebut sampai saat ini belum ada jawaban pasti mengingat sulitnya akses menuju kedalaman laut untuk meneliti ekosistemnya dan belum ada teknologi yang mampu merekam semua ekosistem laut dalam. Jawaban umum dari jenis ikan atau makhluk raksasa akuatik yang menelan Nabi Yunus yaitu jenis paus. Karena tubuhnya yang besar atau raksasa serta perilaku dari beberapa paus yang sering memuntahkan benda yang sudah mereka telan. Ada lebih dari 40 jenis paus di seluruh samudera. Berdasarkan beberapa referensi kandidat pertama makhluk laut besar yang menelan Nabi Yunus yaitu paus besar atau paus ukuran raksasa atau paus biru dari kelompok paus balin yang memiliki ukuran terbesar dengan panjang kurang lebih 33 meter dan bobot kurang lebih 180 ton serta memiliki usia hidup rata-rata antara 80 tahun sampai 90 tahun. Pengalaman manusia modern ditelan paus terjadi di lepas pantai Herring Cove, Amerika Serikat. Seorang penyelam mendadak ditelan paus atau masuk ke mulut paus selama 30 detik. Namun paus tersebut kembali memuntahkan penyelam tersebut. Menurut National Geographic, secara saintifik sangat tidak mungkin paus dapat menelan manusia, karena kerongkongan paus hanya sebesar kepalan tangan manusia dewasa dan hanya dapat merenggang hingga sebesar ring basket untuk menelan makanan yang lebih besar. Adapun makanan kelompok paus balin, diantaranya biota laut yang kecil seperti krill, kepiting merah, udang, serta jenis ikan kecil seperti herring, makrel dan sarden. Kandidat kedua makhluk laut raksasa yang menelan Nabi Yunus. Menurut beberapa peneliti, paus yang kemungkinan mampu menelan manusia yaitu paus sperma dari kelompok paus bergigi yang selalu menelan utuh mangsanya. Paus sperma merupakan mamalia dengan jangkauan di seluruh dunia dengan panjang bisa mencapai 26 meter dan berbobot kurang lebih 80 ton serta memiliki usia rata-rata hidup antara 60 sampai 80 tahun. Paus sperma umumnya memangsa cumi-cumi raksasa, berbagai jenis ikan, termasuk gurita dan sotong. Paus sperma merupakan predator yang memakan beragam biota laut di ekosistem laut dalam. Cumi-cumi raksasa dapat memiliki ukuran lebih besar dari manusia dewasa, sehingga paus sperma sangat mungkin mampu menelan manusia karena memiliki ukuran kerongkongan yang mampu menelan mangsa yang besar. Persentase konsumsi makanan paus sperma rata-rata 3,5% dari berat tubuhnya. Paus sperma memiliki sistem pencernaan yang dapat mencerna makanan dalam kuantitas besar. Hal unik dari sistem pencernaan paus sperma adalah adanya organ spermaceti. Organ ini mengandung cairan seperti lilin. Peran pasti organ spermaceti dalam pencernaan masih belum sepenuhnya diketahui. Ada beberapa hal yang tidak dapat dicerna oleh paus sperma. Mereka diketahui mengonsumsi paruh cumi-cumi yang keras dalam jumlah besar. Paruh cumi-cumi sering dimuntahkan dalam bentuk ambergris, senyawa organik berharga yang digunakan dalam industri parfum. Paus sperma juga diketahui mengonsumsi paus pembunuh, yang telah ditemukan di dalam perut paus sperma yang terdampar. Paus pembunuh sulit dicerna oleh pencernaan paus sperma dan sisa-sisanya tertinggal di perut paus untuk waktu yang lama. Paus sperma memiliki dua buah lambung. Lambung pertama tidak mengeluarkan cairan, lambung kedua lebih besar dan merupakan tempat pencernaan berlangsung. Paruh cumi-cumi yang tidak tercerna terakumulasi di lambung kedua, yang kemudian akan dimuntahkan. Paus sperma memiliki kandungan mioglobin yang tinggi dalam tubuhnya. Mioglobin merupakan protein pengikat unsur besi dan oksigen yang ditemukan di jaringan otot jantung di hampir semua mamalia. Konsentrasi mioglobin yang tinggi dalam sel otot memungkinkan paus sperma menahan napas ketika menyelam dalam waktu yang lama. Namun patut diketahui bahwa paus bukanlah ikan. Paus adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan serta menyusui anaknya, sementara ikan bernafas dengan insang dan bertelur ketika berkembang biak. Sehingga paus biru yang berukuran raksasa dan paus sperma yang dapat menelan mangsa yang besar serta dapat memuntahkan mangsanya, kecil peluangnya menjadi kandidat jenis ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus karena usia hidup mereka rata-rata di bawah 100 tahun dan mereka merupakan jenis mamalia laut bukan jenis ikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Nabi Yunus dapat bertahan hidup dalam perut ikan raksasa yang menelannya? Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab secara ilmiah. Pendekatan dari pertanyaan tersebut, yaitu setiap mamalia hidup melakukan proses seluler dan metabolisme yang dilakukan organ dalam seperti pada jantung, hati, usus, lambung, dan lainnya. Dari aktivitas proses seluler dan metabolisme tersebut akan menghasilkan efek samping berupa senyawa hidrogen peroksida yang bersifat negatif terhadap tubuh. Selain itu setiap mamalia dalam proses metabolismenya menghasilkan enzim katalase yang berfungsi sebagai pengurai atau pemecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen.
Manusia untuk mempertahankan hidup sangat membutuhkan air dan oksigen. Begitupun Nabi Yunus untuk bertahan hidup dalam perut atau lambung ikan raksasa selama 40 hari membutuhkan air dan oksigen. Jika Nabi Yunus berpuasa selama dalam perut atau lambung ikan raksasa tentunya tidak membutuhkan makanan atau minuman. Namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. Kemungkinan besar karakteristik pencernaan ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus pada bagian lambungnya akibat proses seluler dan metabolisme dapat menghasilkan hidrogen peroksida dan enzim katalase dalam jumlah tertentu. Yang mana reaksi kimia dari kedua senyawa tersebut dapat menghasilkan air dan oksigen di dalam perut ikan raksasa, sehingga kebutuhan oksigen Nabi Yunus dapat terpenuhi. Bagaimana mekanisme kimia dalam lambung ikan raksasa tersebut belum diketahui. Hal ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama harus menemukan kandidat kuat ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus. Hipotesis jawaban dari kedua pertanyaan yang diuraikan sebelumnya, yaitu ikan besar yang menelan Nabi Yunus pada 2700 tahun yang lalu merupakan jenis ikan raksasa yang belum terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern saat ini, yang diprediksi memiliki ukuran tubuh sebesar paus biru atau lebih. Hidup di ekosistem laut dalam dan bersifat soliter. Memiliki karakteristik pencernaan dan perilaku mirip paus sperma serta memiliki tingkat produksi hidrogen peroksida dan enzim katalase dalam konsentrasi tertentu pada bagian organ lambungnya, dan ikan tersebut memiliki usia hidup beberapa ribu tahun. Semoga di masa yang akan datang dengan teknologi kelautan yang bersifat revolusioner dapat menemukan jenis ikan yang menelan Nabi Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dalam video ini kesalahan admin.